kalau saya pernah mendengar bagaimana kisah pedihnya orang tua saya dulu ketika menjadi penjual asongan ya, mungkin panasnya, mungkin ketemu hujan dan sebagainya. Saya pikir kenapa saya nggak coba gitu? Kenapa saya nggak berani untuk mencoba keberhasilan yang pernah dilakukan orang tua saya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Pemirsa HK TV dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersama-sama kedatangan tamu istimewa untuk agenda kita podcast HK, yaitu Ustadz Habibullah Jamil, dan beliau adalah alumni angkatan keempat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, baik Ustadz? Alhamdulillah. 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 Okay. Ya Ustadz, langsung saja. Ini kita pada kesempatan ini kita ingin bicara banyak mungkin ya terkait dengan bagaimana alumni-alumni pesantren bisa memberikan kontribusi ya, atau minimal memberikan peran dari sisi ekonomi ya, atau pembangunan ekonomi umat gitu. Kalau boleh tahu mungkin bisa diceritakan bagaimana sejarah Ustadz mulai mengenal atau tertarik dengan dunia bisnis. Sebelumnya mungkin ini saya ucapkan terima kasih juga kepada HK TV ya, yang bisa artinya kita bersilaturahim mungkin dalam acara ini, dan mudah-mudahan HK TV ini memberikan manfaat dan faedah yang besar untuk umat gitu. Dan selanjutnya mungkin tadi berkaitan pertanyaan bagaimana santri ini bisa memberikan kontribusi ya dalam dunia usaha begitu. Kalau secara pribadi mungkin saya merasa apa ya, kalau dikatakan kontribusi itu kan berarti memberikan sesuatu yang besar gitu. Alhamdulillah ya, disyukuri memang ini salah satu yang Allah takdirkan mungkin ya bagi saya untuk menempuh usaha begitu. Dan usaha ini memang saya menjalani tidak dari awal begitu. Jadi ini awalnya ya orang tua alhamdulillah memang basically usaha di bidang retail ya sejak tahun 80-an. Iya begitu. Nah alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala di tahun 90 seingat saya itu sudah mulai merangkak ke usaha minimarket begitu Ustaz. Minimarket. Alhamdulillah juga kemudian akhirnya di tahun 94 ya seingat saya itu, atau 95. Nah itu sudah mulai ada cikal bakal pembuatan salah satu tos serba gitu, yaitu akhirnya menjadi pionir ya untuk tos serba di tos serba Fajar Group ya begitu. Nah akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala usaha ini berjalan begitu sampai kurang lebih di tahun 2001 waktu itu ya. Itu saya juga baru lulus dari Husnul gitu. Itu awalnya memang belum tertarik ya di dunia usaha. Cuman ada satu hal yang menjadi apa namanya tuh pecut bagi saya gitu ya, di saat saya kelas 2 aliyah waktu itu. Nah orang tua sempat bertanya begitu, cita-citanya mau jadi apa gitu ya. Nah itu mungkin umum lah, orang tua kan biasa bertanya begitu juga karena pengen tahu nih arahnya pemikiran anak ini kemana gitu ya. Nah saya mungkin karena selama ini tinggal di pondok begitu ya, melihat aktivitas Ustadz yang Masya Allah luar biasa. Saya lihat ini dengan ketulus ikhlasan para satir kita ini membuat apa ya, inspirasi buat santri-santri. Khususnya saya pribadi, saya mengatakan, saya bilang
insya Allah saya mau jadi ustadz, saya bilang gitu. Gitu ya. Tapi ampun Ustadz, tapi kalau selama pengalaman Ustadz di pesantren, mungkin sosok Ustadz siapa yang di Husnul yang cukup memberikan kesan bagi Ustadz? Masya Allah ya. Secara umum ustadz-ustadz ini memberikan dampak yang besar buat saya. Kalau dikatakan wah siapa sih yang paling ini gitu ya, yang banyak berikan inspirasi begitu ya. Semuanya berkesan, dan yang paling memberikan inspirasi bagi saya mungkin diantaranya Ustadz Ade Syabul Huda ya, rahimahullah begitu. Kemudian juga Ustadz Muhammad Sabiqin begitu, dan beliau berkali-kali menceritakan bagaimana kesungguhan beliau dalam belajar begitu. Betul. Wah itu banyak membekas itu. Kemudian Ustadz Sofyanur, ya Ustadz Abdullah, Ustadz Razi ya rahimahullah, dan ustadz-ustadz yang lainnya. Iya, Masya Allah itu banyak memberikan dampak. Nah sehingga saya punya pemikiran bahwa ya jadi ustadz kok enak sekali begitu ya, tenang begitu. Kehidupannya tidak banyak disibukkan dengan hal-hal yang membuat mereka nih terlihat sulit begitu. Malah tenang. Nah itu mungkin ya. Nah kemudian akhirnya Bapak ini ya mungkin sebagai orang tua dan beliau memiliki jiwa mentoring begitu. Beliau mengatakan bahwa bagus gitu. Cuman katanya kalau bisa di saat kamu nanti berdakwah, kamu jangan sampai perut kamu kosong, katanya begitu. Kalau perut kamu kosong, yang dikhawatirkan akhirnya keikhlasannya terganggu, katanya seperti betul. Itu. Kalau bisa didukung dengan usaha, itu jauh lebih bagus. Nah kurang lebih lah seperti itu percakapannya. Saya bilang ya insya Allah lah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Ya ternyata alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala ya, itu singkat cerita di tahun 2004, di saat saya masih kuliah waktu itu di Jakarta, mungkin Bapak ini sudah merasa letih gitu ya, lelah gitu. Wah ini gimana nih? Anak-anak sepertinya belum ada yang terlihat untuk meneruskan usaha ini gitu. Ya akhirnya beliau meminta kepada saya untuk segera deh usaha yang sudah ada dikelola begitu katanya. Akhirnya ya saya walaupun mungkin dalam kondisi agak sedikit berat karena harus bolak-balik ke Jakarta, saya ambil extension waktu itu kuliahnya, jadi di Sabtu Ahad begitu, Jumat Sabtu Ahad ya. Jumat itu dari sore, kemudian Sabtu, kemudian Ahad full juga begitu. Nah akhirnya saya kejar bolak-balik sampai akhirnya saya belajar mengelola usaha yang diamanahkan kepada saya di Luragung waktu itu Ustaz. Ya alhamdulillah saya pun ketika di Jakarta, nah ini mungkin juga buat adik-adik yang lulus dari Husnul, kemudian ketika di luar nih bingung mencari aktivitas apa begitu betul. Ya. Nah itu bisa dimanfaatkan kita untuk berlatih gitu. Alhamdulillah saya di Jakarta itu punya pengalaman beberapa kali ya, punya kios juga Ustaz. Punya kios itu di Menteng Dalam waktu itu ya. Saya buka usaha di sana, kemudian beberapa kali juga ini ya memberanikan diri untuk jualan baju koko. Jadi saya tawar-tawarin, datang ke tempat-tempat yang saya biasa mungkin makan di sana. Kalau Jakarta kan biasa mahasiswa itu ya nggak jauh-jauh lah, warteg. Saya tawarin yang biasa ke sana. Alhamdulillah. Dan itu Ustaz nggak gengsi waktu itu ya? Alhamdulillah, justru saya malah pengen memberanikan diri begitu ya. Kalau saya pernah mendengar bagaimana kisah pedihnya orang tua saya dulu ketika menjadi penjual asongan ya, mungkin panasnya, mungkin ketemu hujan dan sebagainya. Saya pikir kenapa saya nggak coba gitu? Kenapa saya nggak berani untuk mencoba keberhasilan yang pernah dilakukan orang tua saya gitu? Kalau orang tua saya saja tidak malu ya untuk mencari nafkah untuk anak-anaknya, lalu bagaimana kalau kita ini merasa malu meniru apa yang menjadi kesuksesan mereka kan? Seperti itu. Alhamdulillah akhirnya ya tidak hanya itu ya, bahkan mungkin beberapa teman pun pernah ikut bareng itu ya jalan usaha dengan saya. Jadi saya ikut bazar-bazar juga gitu ya. Sempat ikut di beberapa tempat bazar, kemudian juga sempat jualan di Pasar Kaget kalau Jakarta itu. Kalau dulu di Sandratek itu di daerah itu ya Ciputat itu Ciputat, ada. betul. Nah, itu kalau pagi itu ya, Ahad pagi ya. Iya, itu Ustadz Sanusi Ahmad ya. Ya beliau tahu persis itu. betul. Itu kita gelar di sana gitu ya. Dan Masya Allah saya pikir itu pengalaman yang tidak terlupakan. Berarti kurang lebih sekitar 16-15 tahun yang lalu begitu.
Ustaz mungkin pemirsa juga mungkin ingin tahu regional mana mungkin ya yang rupanya sekarang dipegang oleh Ustadz, terus juga mungkin Fajar Group itu apa saja, di mana saja mungkin? Alhamdulillah ini dari satu tempat yang dulu diamanahkan kepada saya, itu di Tasribah Fajar Luragung. Itu yang perdana. Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala usaha ini berkembang. Saya mengembangkan usaha ini di wilayah Kuningan Timur saja, karena memang ini wilayah-wilayah yang kita di keluarga sudah disepakati. Betul. Jadi ada kakak saya, ya itu wilayah Kuningan Utara, kemudian yang kedua, itu yang pertama tadi, yang kedua itu di wilayah Kuningan Barat ke arah selatan, sementara saya ke wilayah Kuningan Timur. Nah, awalnya di Fajar Luragung, kemudian berkembang ke Umat Cijoho, kemudian Tasribah Fajar Ciawi Gebang, kemudian toko bangunan yang ada di Sidaraja, kemudian Tasribah Fajar Mandala Jaya, kemudian minimarket Umat Cijoho, Sidaraja juga ada. Baru itu kemudian kurang lebih sekitar tahun 2017-an. Nah, kemudian Tifli Cirebon dan di Ciawi juga terakhir ada ya? Di Ciawi Gebang Tifli. Kalau yang di Cibingbin ada juga atau di daerah Kuningan? Itu dulu pernah ada, ya cuma karena masa kontraknya habis dan tidak dilanjut. Jadi kalau dari pengalaman Ustadz ya, yang maksudnya berkembang dengan pesat ya dalam sisi bisnis, siapakah mentor atau coach yang cukup rupanya memberikan kontribusi besar nih untuk sampai berkembangnya bisnis di yang Ustadz pegang? Jadi begini ya, usaha ini kan pertama dari keluarga. Nah, maka saya pikir kalau kita bikin usaha yang baru, tentu ini akan butuh proses lagi. Betul. Kita belajar dari awal lagi. Betul. Nah, sementara kalau lanjutkan usaha yang sudah ada, artinya apa? Kita tinggal copy paste lah. Kalaupun seandainya ini perlu pengembangan, ya kita harus dinamis ya. Bagaimana nih kita mengembangkan potensi kita untuk mengembangkan usaha yang sudah ada. Itu orang tua saya. Gitu. Nah, beliau memang alhamdulillah ya cukup disiplin dan kita pun anak-anak dididik demikian. Kemudian hal yang sangat mendukung juga yaitu apa? Ketika kita mondok. Nah, ini banyak orang yang menganggap ketika anaknya sekolah di pondok itu berpikir bahwa nih anak nggak akan punya kemampuan apa-apa, paling bisa ngimamin, paling bisa kegiatan yang sifatnya mungkin tidak terlalu ini ya, gitu ya, tidak terlalu penting mungkin dianggap mereka begitu ya. Tapi justru Masya Allah, saya melihat justru ketika kita di pondok ini banyak hal yang kita pelajari, begitu. Contoh apa sih yang bisa dikaitkan ketika di dunia usaha dengan apa yang sudah kita dipelajari di pondok? Kalau kita belajar tentang istiqomah mungkin Ustaz ya. Namanya istiqomah itu berarti kita terus menerus kan? Betul. Nah, ternyata itu kalau di dalam dunia usaha yang namanya istiqomah itu penting gitu. Kita tidak bisa nih buka toko hari ini karena kita lagi semangat jam 5 pagi malah buka. Tapi karena lagi malas mungkin besok-besok jam 9. Jadi tidak bisa yang namanya bisnis itu karena mood-moodan ya, nggak bisa. Itu harus kita disiplin. Jaga bagaimana disiplin kita. Seperti itu. Kalau kita punya kesepakatan ya, anggap karena sekarang sudah menjadi tim begitu ya. Sudah. Betul. Jam 7:30 kita harus sudah siap begitu ya. Ya otomatis semua harus begitu. Ya, dan kemudian juga sama ketika kita mendapatkan keuntungan, anggaplah ini satu hari ramai begitu kan. Tapi besok wah ini kayaknya musim-musim nggak ramai ini. Kita berhenti dulu lah usaha. Nah, itu kan nggak mungkin. Betul. Ya kan? Jadi istiqomah itu luar biasa. Dan kita diajarkan di pondok itu Masya Allah. Waktu kita selama 24 jam ini dibuat menjadi habit kita. Menjadi karakter kita. Dan itu pula yang kemudian akhirnya menjadi pengalaman saya di dalam menjalankan usaha begitu. Bahkan kalau melihat satu buah hadis Nabi SAW gitu kan. Ini kita bisa termotivasi lagi untuk lebih disiplin. Mengapa? Nabi SAW bersabda, ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla kan. Gitu. Di antara amal yang paling dicintai Allah itu sesuatu yang kecil tapi kemudian terus-menerus didawamkan terus. Betul. Begitu. Nah, usaha pun demikian. Jadi kalau usaha, wah ini ada keuntungan. Kalaupun seandainya keuntungan ini tidak besar, begitu. Kita dapat kecil, tapi dilakukan terus-menerus gitu ya. Maka yang kecil ini pun akan menjadi besar.
mungkin gini, kalau ada yang bertanya, kan betapa banyak kompetitor ya, dan juga di Kuningan juga lumayan berkembang ya, lumayan luar biasa perkembangannya. Apa yang membedakan Fajar dengan Toserba lainnya? Iya, kita bisa lihat dari sisi internal mungkin dengan eksternal ya. Betul. Kalau dari sisi eksternal, ya mungkin untuk pelanggan Toserba Fajar sudah tidak asing lagi ya. Di Fajar ini kita tidak menyediakan rokok. Itu mungkin di antaranya. Tegas ya untuk hal itu, tegas. Iya, dan itu bermula ketika dulu ya saya merasa khawatir kalau seandainya apa-apa yang dihasilkan dari jual beli ini kemudian akan berdampak pada sisi ibadah saya, mungkin pada sisi muamalah saya, gitu. Sehingga alhamdulillah sampai hari ini Toserba Fajar konsisten untuk tidak menjual rokok. Dan alhamdulillah tetap jalan. Itu. Karena padahal dari keuntungan dari rokok luar biasa juga katanya infonya. Katanya itu ya, saya baru tahu. Begitu. Yang kedua juga alhamdulillah kita berusaha ya menjalankan apa yang menjadi kewajiban sebagai seorang muslim. Gitu ya. Kita mewajibkan kepada karyawati kita untuk ini menggunakan kerudung. Begitu. Ya, dulu ketika di awal sebenarnya dulu belum pakai. Gitu. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu kesadaran dari teman-teman karyawan juga kemudian dari kita juga artinya ingin bersungguh-sungguh menjalankan itu sehingga alhamdulillah sampai hari ini begitu masih berjalan. Betul. Begitu. Ya, semuanya itu kalau yang akhwat kalau masuk ke seleksi maka kita menjadikan aturan menggunakan pakai jilbab ini menjadi wajib. Kemudian yang ketiga yaitu mungkin diantaranya kalau dari sisi agama itu kita di hari Jumat kita tutup sejenak untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, gitu. Dan itu kan memang sesuai dengan perintah Allah ya. Betul. Gitu. Jadi ya ini kita berusaha semaksimal mungkin kalau bisa kita lakukan kita lakukan. Itu mungkin dari sisi eksternal ya. Kalau di internal kita ya kita membuat misi bahwa kita akan membuat SDM yang bertakwa. Seperti itu. Makanya di setiap pagi kita selalu membacakan taklim, Ustaz. Taklim. Nah, setelah taklim baru ada briefing. Nih, kita mau ada perencanaan apa hari ini. Seperti itu. Nah, itu dilakukan alhamdulillah sampai hari ini di semua toko dan cabang kami. Masya Allah, subhanallah. Jadi bagaimana menggabungkan antara dunia bisnis tapi tetap nilai-nilai spiritual itu tetap ada ya di dalam bisnis kita. Nah, Ustaz, mungkin ada pesan untuk yang ingin atau belajar memulai. Nah, jadi apa yang harus dilakukan ketika ingin memulai bisnis khususnya di di dunia seperti kayak Toserba atau juga di supermarket gitu ya. Atau mungkin harus dari yang kecil-kecil dulu. Nah, kalau mungkin dari pengalaman dan pendapat Ustadz seperti apa? Iya. Kalau saya pengalaman itu ya karena memang orang tua sudah ada. Betul. Kita juga diminta untuk menjalankan amanah tersebut. Nah, tapi ini orang tua ini membuat sistem yang mungkin anggaplah kita ini jual beli dengan orang tua kita. Gitu ya. Saya dulu. Jadi tetap walaupun keluarga tetap hitam di atas putih gitu. Betul, ya? Betul. Iya, ini seperti kita nih mengelola di Fajar Luragung begitu ya. Itu bukan berarti ini silahkan diambil udah langsung jalan usaha begitu ya. Tidak seperti itu. Jadi kita punya komitmen. Ya sudah, ini investasi ini berapa nilainya? Wah, sekian M. Gitu. Wah, itu luar biasa nih. Utang besar saya itu yang pertama. Gitu. Itu akhirnya disepakati. Ya sudah, nilainya sekian. Nah, kemudian akhirnya kita cicil itu. Kita cicil. Nah, kemudian alhamdulillah sampai beresnya. Begitu. Dan mudah-mudahan teman-teman ini ya HKTV tidak terjebak dengan hutang. Amin, amin. Saya jujur ya pernah terjebak ke lingkaran hutang begitu. Mungkin terlalu berani saya spekulasi waktu itu ya sampai di usia saya waktu itu kurang lebih 32 tahun ya. Itu
mungkin hampir 30 M. 30 M? Iya. Di usia 32 tahun? Iya. Dan itu bahkan kalau dihitung sebelumnya mungkin bisa ini ya, lebih. Makanya saya bilang alhamdulillah. Ini kita juga perlu berdiskusi dengan keluarga. Alhamdulillah dengan istri mengingatkan gitu. Nih katanya ini nggak salah nih, utang luar biasa nih, besar sekali katanya. Alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, itu kita berazam di situ. Ini bagaimana caranya kita bebas dari hutang. Nah, ini mungkin perlu waktu sendiri ya untuk membahas ini. Betul. Iya, alhamdulillah kurang lebih sekitar 4-5 tahunan lah itu selesai. Nah, tadi berkaitan dengan masalah ini mulainya dari mana begitu ya, kalau yang belum punya usaha begitu. Saran saya, kalau memang orang tua kita pernah menjalankan satu usaha, lebih baik lanjutkan apa yang sudah dimulai. Karena itu mungkin akan lebih mudah bagi kita dibandingkan ketika kita ini harus dari nol ya. Dari nol. Betul. Begitu. Karena namanya pengalaman itu mahal kan? Betul. Gitu. Bahkan kita saja bisa saja mendapatkan pengalaman 100 tahun tanpa kita menjelajah waktu sepanjang itu. Gimana caranya? Belajar dari orang-orang yang memang sudah sukses lebih dahulu. Mereka sudah mengalami beratnya, mereka sudah mengalami susahnya. Nah, kita nih tinggal belajar dan menghindari apa yang menjadi masalah. Kalau di sana, wah ini ternyata sukses, kenapa kita tidak lanjutkan lagi? Gitu. Nah, itu kalau menurut saya begitu, Ustaz ya. Nah, kemudian mulai saja. Harus mulai. Mulai saja, jangan takut. Begitu ya. Saya katakan tadi, saya di Jakarta juga mungkin saat itu orang tua saya sudah kelola tos serba begitu. Tapi memang saya tidak pilih fasilitas. Ya, artinya kalau mau enak mungkin saya sudah tinggal kuliah saja. Saya nggak usah ikut-ikut jualan di bazar begitu ya, di pasar gitu ya, nawar-nawarin barang. Tapi saya ingin menguji ya dan mencoba, kemudian meyakinkan diri saya bahwa saya satu saat mungkin punya beban yang berat, punya tanggung jawab yang berat. Maka harus dimulai dari apa yang saya mampu. Begitu. Makanya mungkin bagusnya dari yang kita mampu, baru nanti yang kita mau. Jadi kalau yang kita mampu kan lebih mudah. Betul. Artinya kita mampu nih. Tinggal mau dikembangkan seperti apa. Cuma kan kadang ada yang merasa kesulitan karena kita kan nggak punya modal. Nah kadang-kadang kata modal itu menjadi problem di awal tuh. Nah itu gimana tuh, Ustaz? Masya Allah ya, itulah. Kadang-kadang kita nih kurang pede dengan apa yang Allah sudah anugerahkan kepada kita ya. Padahal mata kita anugerah, tangan kita pun anugerah. Betul. Dan mahal itu. Betul. Ya apalagi kita bisa berpikir itu mahal sekali. Iya. Gitu. Nah kadang-kadang kita merasa tidak pede dengan apa yang sudah Allah berikan. Padahal itu luar biasa mahalnya. Buktinya ada orang yang mungkin mereka tanpa indera yang sempurna gitu ya. Ada kok yang bisa usaha. Betul. Ya, ada yang bisa usaha, ada yang bisa menjadi sukses begitu. Apalagi yang mungkin Allah berikan ini tubuh kita ini sempurna. Maka sebenarnya ini modal utama. Begitu. Dan yang berikutnya mungkin kita bisa mencari mentor. Mentor yang bisa mengarahkan mungkin ini awal usahanya seperti ini, lalu harus seperti apa ke depannya. Gitu. Dan jangan takut untuk sering-sering datang ke orang yang sudah punya pengalaman. Masya Allah. Nah mungkin ini terakhir, Ustaz. Apa pesan untuk teman-teman santri yang ada di Pondok Pesantren Husnul Khotimah dan juga mungkin ke teman-teman alumni Husnul Khotimah dimanapun nih yang nonton di acara di HKTV ini? Pesan saya begini, mungkin kita selama bertahun-tahun di pondok itu sebenarnya mengajarkan kesuksesan yang luar biasa. Contohnya apa? Kita banyak teman mungkin. Teman itu nanti sebenarnya kalau kita dilarikan ke dunia usaha, mereka menjadi relasi ya. Itu menjadi relasi kita. Networking. Wah, ini teman yang baru ya, sama di dunia usaha pun kita akan ketemu dengan teman-teman yang baru juga di bidang usaha gitu kan. Sehingga nanti lama-kelamaan ini akan menjadi network. Ya, bagian daripada yang akan menjadi partner bisnis kita mungkin di antaranya. Dan kita harus berusaha. Begitu kan, bagaimana mengenal mereka. Kan kalau di pondok juga sama ya, wah ini masih baru deh gitu. Betul. Kita mungkin agak sedikit canggung gitu ya, tapi lama-kelamaan setelah kita mengenal, oh ternyata kita bisa berkomunikasi dengan baik. Komunikasi, ada trust ya juga, ada kepercayaan. Betul, ada kepercayaan. Kemudian apa tadi diantaranya disiplin mungkin Ustaz. Nah disiplin ini sangat penting sekali. Dan Masya Allah itu kita bertahun-tahun ya, mungkin kalau Ustadz di sana 4 tahun ya Ustadz ya. Nah ini saya di 7 tahun. 7 tahun alhamdulillah di sana ya dilakukan apa ya, kita mengikuti kegiatan pondok itu rutin dari bangun tidur sampai tidur lagi itu ya seperti itu.
Ya, sehingga ini menjadi kebiasaan. Nanti ketika di dunia usaha pun kita akan ketemu dengan proses seperti itu. Jadi yang sudah ada di pondok, ya berusahalah untuk bertahan sampai titik darah penghabisan mungkin ya, sampai selesai. Sampai gitu, resmi menjadi alumni gitu. Iya. Karena ada yang juga akhirnya berguguran sebagian. Betul. Begini, artinya kalau di tempat yang kecil kita bisa menguatkan diri kita, maka insya Allah nanti di saat kita ketemu tempat yang lebih luas lagi, kita bisa menguasai. Oh, kenapa? Karena di tempat yang kecil saja kita mampu bisa mengalahkan rasa jenuh kita, bisa mengalahkan rasa malas kita. Lalu bagaimana dengan segala fasilitas yang mungkin ketika kita keluar itu jauh lebih banyak lagi untuk menghilangkan jenuh, menghilangkan kemalasan. Itu mungkin diantaranya, Ustaz. Kalau untuk alumni gimana nih? Saya pikir setiap kita punya perbedaan ya. Betul. Kemampuan, kemudian peluang, potensi, begitu ya. Potensi, gitu. Semangatnya, goalnya, begitu kan. Buatlah visi misi supaya di dalam melakukan aktivitas, di dalam melakukan kegiatan sehari-hari kita itu tidak melenceng dari apa yang kita sudah buat. Gitu ya. Jadi mungkin kita pernah belajar di organisasi, mungkin kita punya perencanaan jangka panjang, jangka pendek. Nah, itu pembelajaran yang luar biasa. Dan insya Allah dengan kita belajar seperti itu, ini akan menjadi pengalaman yang berharga kelak. Baik, Masya Allah. Syukran jazakumullah Ustaz. Wa jazakallah khairan. Masya Allah. Jadi pemirsa HKTV dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah ngobrol bareng dengan Ustadz Habib, alumni Angkatan 4. Banyak sekali ibroh, banyak sekali pencerahan untuk kita tentunya. Dan tadi yang disampaikan oleh Ustadz Habib, bahwa kita jangan pernah gengsi, dan kita harus berani untuk memulai, ya, karena Allah juga sudah memberikan banyak potensi tentunya kepada kita ke depan, bahwa tantangan kita juga semakin besar, maka kita harus berjuang ya dengan disiplin, dan juga nanti kita bisa membuat networking ya, khususnya untuk alumni Husnul Khotimah. Kita tutup agenda podcast pada kesempatan kali ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.